Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sama saya Pendeta Maksoni dari Manado. Saya menyapa saudara-saudara sekalian. Hari ini saya ingin berbagi sebuah konsep pemahaman tentang hubungan seorang bapa dan seorang anak secara rohani. Barusan saya mendapatkan pertanyaan yang baik, pertanyaan yang penting. Bagaimana tanggapan terhadap hubungan bapa secara spiritual, jadi spiritual father. Dan saya ingin supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang cukup untuk supaya kita tidak salah memahami, ya. Kita ingin supaya gereja kita makin kuat, gereja kita makin terus bertumbuh. Ada orang yang Tuhan percayakan untuk menjadi builder, menjadi pembangun, jadi pengawas, menjadi pemberi makan, yang akan menjadi pola, ya, menjadi orang yang menjadi set man, orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu proses pertumbuhan. Sebagaimana yang kita kenal, ada gembala, ya, ada pastor, dan ada lain-lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya menghadapi banyak keadaan yang saya lihat, yaitu yang namanya bentuk-bentuk hubungan, ya. Hubungan-hubungan yang selama ini kita kenal dalam dunia pelayanan. Ada pendeta, jemaat, ya, kemudian ada pemimpin, ada anggota. Kemudian saya melihat saudara-saudara pola Alkitab, dan ini secara progresif sedang terjadi, seperti yang ditulis dalam Maleakhi pasal 4 ayat 6. Maleakhi pasal 4 ayat 6, di sana disebutkan bahwa Tuhan akan membuat hati bapa-bapa kembali kepada anak-anak, dan juga anak-anak punya hati kembali kepada bapa-bapa. Kemudian ayat yang Lukas 1 ayat 17. Jadi di Maleakhi pasal 4 ayat 6 tadi jelas bahwa hati para bapa akan kembali kepada anak-anak, dan hati anak-anak akan kembali kepada bapa, dalam rangka menghindarkan jangan Tuhan memukul bumi atau membinasakan apa yang ada di atas muka bumi ini. Lukas 1 ayat 17 sangat jelas di sana, dalam rangka satu upaya gereja, upaya kita semua orang Kristen untuk mempersiapkan satu kumpulan umat, satu kumpulan jemaat, satu komunitas orang, katakanlah gereja lokal atau satu kelompok Kristen, dalam rangka umat ini menjadi atau mencapai quality atau kualitas, menjadi kualitas. Coba kita baca Lukas 1 ayat 17. Kualitas, ya. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa, ya, Elia, ya, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik pada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak. Menyiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan. Layak artinya pleasant, yang artinya sesuatu yang sifatnya menyenangkan, layak, dapat diterima oleh Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Suatu umat yang layak, yang bisa diterima, di-approve oleh Tuhan sebagai orang-orang pilihan. Nah, saya sebagai seorang hamba Tuhan telah cukup lama berinteraksi, bersosialisasi, kemudian asimilasi dengan berbagai keadaan, dan saya melihat bahwa bentuk-bentuk hubungan seperti pendeta dan jemaat itu baik, ya.
pemimpin gereja dan anggota-anggota gereja itu baik. Dan saya melihat hubungan-hubungan seperti ada pastor, ya ada jemaat itu baik, karena selama ini sudah berjalan dengan baik. Tapi saya melihat satu hal, bahwa dalam hubungan-hubungan yang selama ini terjadi, hubungan-hubungan itu sifatnya hubungan seperti kita dan Bapa di sorga. Ternyata polanya saya menemukan polanya yang paling mendekati dengan apa yang Alkitab sampaikan adalah pola hubungan Bapa dan anak. Pola hubungan Bapa dan anak atau fatherhood, ya, fatherhood. Kemudian sonship. Saya melihat ada banyak, termasuk saya, kita fatherless, tanpa bapa, anak-anak yang bertumbuh tanpa bapa, tanpa pola, tanpa figur, tanpa pattern. Kita bertumbuh acak, kita tidak tahu kemana. Bahkan kalau makan, kita tidak jelas makan apa. Tidak ada orang yang berbeban khusus memberi makan, memberi kita asupan makanan yang dijamin bergizi. Dan selama ini saya melihat pola hubungan ini, sekali lagi pendeta dan jemaat itu baik, gembala dan jemaat itu pola yang baik, dan itu sudah berjalan. Tapi saya melihat satu pola hubungan relationship, fatherhood yang lebih tinggi lagi, yang saya lihat dari segi kualitas, di mana bisa terjadi yang namanya covering, ya, hubungan yang sifatnya covenant. Biasanya kalau saya pendeta, kemudian saya punya jemaat, kemudian kalau saya berbuat salah, itu begitu mudah orang meninggalkan, begitu mudah orang melupakan. Tapi berbeda kalau hubungan antara bapa dan anak. Hubungan bapa dan anak bukan berarti meniadakan kesalahan atau membuat kita sempurna tanpa ada kekeliruan, bukan begitu. Tetapi karena pola hubungan ini membuat orang yang selama ini begitu mudah terluka, begitu mudah gonta-ganti pemimpin, begitu rentan terhadap pengkhianatan, kekecewaan. Jadi terkesan selama kita berbuat baik kita diterima, selama kita berjasa kita punya andil, kita dihormati dan dihargai. Tetapi kalau pola hubungan organisatoris itu pada satu waktu, ya, pada satu waktu ketika kita tidak produktif, ketika kita tidak bisa apa-apa, kita tidak punya andil, jasa, kontribusi, kita saya bilang maaf ini karena ini fakta-fakta, kita bisa ditendang begitu saja tanpa ada ingatan, memori tentang apa-apa yang telah dibuat oleh orang di atas kita. Itu sebabnya saya melihat satu pola hubungan yang sudah lama ada dalam Alkitab, tapi masih banyak orang yang antipati atau bahkan menyerangnya. Tapi saya tidak sedang berdebat dengan orang siapapun, tapi saya pribadi menyampaikan bahwa Alkitab Perjanjian Lama bagian akhir, Maleakhi pasal 4 ayat 6, dan Alkitab Perjanjian Baru salah satunya adalah Lukas yang bagian awal pasal 1 ayat 17 menekan jelas bahwa di Perjanjian Lama supaya bumi ini jangan binasa karena rusaknya hubungan-hubungan dalam pelayanan, rusaknya hubungan-hubungan rohani, hubungan yang tidak berkualitas, anak-anak yang fatherless, ya, anak-anak yang tidak memiliki bapa, anak-anak yang hanya memiliki pemimpin yang kadang-kadang hanya mengeksploitasi anak buahnya. Tapi kalau sudah afkir, orang udah pakai bahasa afkir, mungkin itu dibuang begitu saja. Dan pola yang saya lihat di Perjanjian Baru, bagaimana mempersiapkan satu umat yang layak, satu umat yang berkenan kepada Tuhan. Kalau pola hubungan itu pola hubungan opportunities, artinya anak mencari untung pada orang tua mencari untung pada, atau anak buah mencari untung pada pemimpin mencari untung pada anak buah, begitu seterusnya. Jadi pada saat seseorang di atas kita masih menguntungkan, kita sanjung, kita hormat, tapi waktu dia sudah tidak menjabat,
kita lupakan begitu saja. Nah, sekarang saya ingin kita memahami bahwa manusia roh yang ada pada kita tidak bisa membangunnya hanya menurut pola hubungan organisatoris. Tapi kalau kita punya seorang bapa rohani, kalau kita punya bapa secara rohani, maka potensi, kemampuan, peluang untuk kita bertumbuh secara rohani itu dengan mudah terjadi seperti Timotius melihat Paulus. Karena polanya jelas. Kalau kita bicara, kita ikut Yesus, ya Yesus sudah di sorga, tapi kita tidak lihat seperti apa cara hidupnya. Ini loh cara hidup Yesus, dilihat pada Paulus. Ini loh cara hidupnya Tuhan Yesus, dilihat pada siapa? Ya, dilihat pada orang-orang yang menjadi pola bagi kita. Itu sebabnya pendewasaan rohani agak susah kalau kita pemimpin rohani mengatakan, nggak usah lihat saya, lihat saja Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita lihat Tuhan Yesus yang sudah di sorga? Kita butuh seperti Paulus dilihat oleh Timotius, sehingga pertumbuhan kita ada pattern, ada pola, ada yang bisa kita ikuti. Nah, pola ini ternyata, minta maaf, ada orang yang menyerangnya, ya, karena ada sebutan Bapa, ada sebutan Daddy, Father. Bagi saya, kalau ditanya mana sebutan yang lebih alkitabiah, ya mana ya yang membuat kita lebih alkitabiah kalau sebutan? Saya cari-cari di dalam Alkitab, kata pendeta itu baik, ya pendeta, saya pendeta. Tapi di Alkitab kata pendeta tidak ada. Nah, kemudian kata Bapak ada. Nah, kenapa orang begitu anti atau alergi menyerang konsep tentang Bapak, sementara pendeta atau ketua jemaat, ketua sinode di Alkitab justru tidak ada. Bukan berarti itu salah, tapi aneh kalau di Alkitab ada hubungan fatherhood and sonship, itu kita lawan. Sama seperti dulu ada orang yang menentang praise and worship, ya, seperti dulu ada orang menentang orang tepuk tangan. Orang bilang ini orang-orang tepuk tangan ini orang-orang gila. Nah, sekarang sudah banyak orang tepuk tangan sama. Jadi sudah bertambah orang yang yang gila. Bersama gila tuh orang, sama-sama tepuk tangan, sama-sama haleluya. Jadi mungkin hanya karena belum paham apa yang namanya pola relationship antara bapak dan anak. Karena ini secara natural, analoginya sama, secara natural dan secara spiritual. Bapak-bapak yang jahat saja secara natural tidak akan memberi batu pada anak yang minta roti. Apalagi bapak-bapak secara spiritual yang hidupnya didedikasikan untuk membangun anak-anak rohani tanpa pamrih, tanpa menuntut bayar, tanpa kolektor mungkin. Nah, kalau saya menemukan orang seperti ini, setiap hari memberi makan secara rohani, setiap hari memberi saya arahan secara rohani, berdoa berharap supaya saya bertumbuh, selalu memberi saya covering, perlindungan kalau dia berdoa. Dan ini tidak hanya terjadi waktu ia menjabat secara periodikal, tapi seumur hidup dia dedikasikan hidup kita. Nah, mengapa saya berpikir begini, kalau saya punya orang seperti itu, betapa bersyukurnya saya. Ada orang yang peduli secara spiritual. Mungkin dia tidak beri saya beras, dia tidak beri saya rumah, tapi dia selalu kasih firman. Dengan tekun dia ajarkan firman, bagaimana menjadi seperti Kristus, bagaimana manusia roh kita didewasakan, bagaimana kita bukan dikasih makanan untuk makan jasmani, tapi dikasih firman supaya kita bisa bekerja, kita bisa melayani, tidak stres. Dan kita melihat ada orang yang bisa kita jadikan contoh. Dia ngomong persis seperti yang dia buat. Nah, betapa mudahnya kita kalau kita memiliki orang seperti itu, yang kita sebut kadang-kadang jadi bapak, terserah mau dipanggil bapak, father, daddy, mau dipanggil terserah, abah, ya abah, ya bapak. Saya lihat ada orang yang mungkin tidak suka dengan sebutan ini, tapi saya tidak sependapat.
Karena di Alkitab justru lebih banyak kata Bapa, Aba, ya, Aba, Bapa, Father. Di Alkitab justru minta maaf ya, tidak ada kata pendeta, ya. Tapi tidak masalah ya kita menggunakannya. Tapi janganlah karena kita tidak terlalu paham lantas kita menyerangnya. Karena mungkin satu saat kita akan mengikutinya, satu saat kita akan mengadopsi cara itu. Jadi jangan sampai kita menelan ludah kita sendiri. Karena saya percaya ada gerakan-gerakan yang namanya dead move, ya. Dead move, gerakan yang sudah mati tapi masih dipertahankan. Ada gerakan past move yang sudah masa lalu tapi masih dipertahankan. Tapi gerakan yang present move, yang sovereign movement ini kok malah ditolak. Padahal kalau itu lebih berdampak. Contoh, praise and worship yang dulu ditolak sekarang diterima merata. Mengapa tidak kalau kita menemukan satu pola? Ada orang yang berbeban dengan hidup kita, ada orang yang berbeban untuk memberi makan makanan rohani seperti Bapa jasmani. Ada orang yang menegur, mendewasakan kita, dan orang itu dedikasikan hidupnya, dia hidup clean and pure in marriage, money, moral and motive. Betapa bersyukur, betapa beruntung kita punya satu figur seperti itu. Jadi seperti apa yang saya maksudkan hari ini, saya memahami jika ada orang yang belum paham. Saya memahami dan memaklumi kalau orang seperti melihat Indonesia hanya melihat seperti melihat Bali saja. Ingat bahwa Indonesia bukan hanya Bali. Jadi kalau ada sebutan Bapak Rohani, orang panggil Dedi dan sebagainya, itu bukan soal, yang paling penting bukan soal istilahnya. Tapi yang paling penting adalah kualitas relationship-nya. Relationship atau hubungan, quality. The quality of relationship, the quality of spiritual relationship. Itu jauh lebih penting daripada apa-apa yang di luar sana. Saya sudah punya cukup pengalaman bahwa relasi selama ini yang dibangun adalah relasi opportunity. Jadi kalau saya menguntungkan, saya diterima. Kalau saya sudah tidak menguntungkan, sudah akan masuk ke apa istilahnya ya, ke kumpulan tempat penyimpanan arsip misalnya. Saya bersyukur hari-hari ini saya memiliki satu pemahaman baru, bahkan terbaru bagi saya, bahwa saya ada memiliki spiritual father, ya, memiliki orang tua rohani, dan saya memiliki pola, saya memiliki covering, saya memiliki makanan rohani, saya memiliki rumah, saya memiliki tempat di mana saya bisa rest, bisa freedom, dan saya juga memiliki yang namanya legacy, inheritance dari lineage orang tua rohani di atas saya. Jadi saya merasa beruntung sekali. Saya rasa tidak rugi, bahkan saya merasa Tuhan terima kasih kalau tidak semua orang alami seperti saya. Sehingga saya berharap kalau ada teman hamba Tuhan gembala yang belum mengerti benar tentang fathering and sonship, mari kita sharing, ya. Mari kita sharing, bukan untuk saling mengatakan maksonit lebih benar, terus siapa lebih baik, bukan soal itu. Tapi mari kita lihat apa kata Alkitab soal fathering and sonship, agar kita punya kualitas relationship di gereja makin strong dan akurat. Terus memberkati kita dari depan Hotel Quality Manado Boulevard. Saya Maksonit bersama istri. Shalom, God bless you. God bless. Haleluya. Amin.